Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut tentang dasar-dasar kewirausahaan. Kali ini di poin B tentang wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu definisi tentang kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Seperti yang saya tampilkan, kewirausahaan dikaitkan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kehadiran revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah industri, namun juga pekerjaan, kemudian cara berkomunikasi, selanjutnya cara berbelanja, bertransaksi, hingga gaya hidup. Salah satu tujuan sekolah menengah kejuruan SMK itu di era revolusi industri pada 4.0 itu menghasilkan lulusan pekerja didik yang siap memasuki lapangan pekerjaan secara mandiri, sehingga wirausahawan atau entrepreneur. Oleh karena itu, karakteristik wirausahawan di SMK perlu dikondisikan, baik itu melalui jalur kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler dengan kondisi lingkungan yang mendukung. Jadi peserta didik diharapkan terbiasa untuk menerapkan hingga pada akhirnya akan menjadi karakter kepribadian peserta didik. Potensi sebagai wirausahawan, peserta didik harus mampu untuk menghasilkan potensi sebagai wirausahawan, peserta didik harus mampu menggali wawasan dan motivasi pada diri sendiri. Berikut yang ditampilkan adalah bagaimana hal-hal sederhana yang dapat memotivasi peserta didik atau siswa untuk berwirausaha sejak dini. Di sini ditampilkan ada 4 hal-hal sederhana yang dapat memotivasi. Yang pertama, bagaimana siswa tersebut berkeinginan untuk dapat mandiri dan dapat berkreasi di bidang hal yang paling disukainya. Kemudian poin yang kedua itu bagaimana peserta didik itu menimbulkan keinginan untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua atau keluarga atau saudaranya. Poin yang ketiga, berkeinginan untuk dapat membantu permasalahan yang di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, itu berkeinginan untuk dapat menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk memudahkan atau melesatkan bisnis yang tidak hanya terbatas pada lingkungan terdekat, tetapi juga dapat mencakup wilayah lain yang lebih luas sesuai di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, berkeinginan untuk dapat penghasilan, terutama penghasilan yang tidak terbatas sehingga hidup kita bisa sejahtera. Itu beberapa poin. Oleh karena itu, mari untuk memotivasi, mempersiapkan diri untuk Anda menjadi wirausahawan sejak dini dan berkonsisten untuk tekun pada proses dan banyak belajar agar dapat sukses di masa depan. Jadi Anda harus mengetahui perkembangan dunia sekarang, terutama di era revolusi industri pada 4.0. Jadi saat ini hal yang terpenting agar peserta didik atau Anda memiliki gambaran serta dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang perlu Anda lakukan di dalam memotivasi untuk berwirausaha sejak dini mungkin. Definisi revolusi industri itu menjelaskan
perubahan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Apa yang dimaksud dengan ekonomi agraris ke ekonomi industri? Itu pelaksanaannya menggunakan mesin untuk mengelola bahan mentah menjadi bahan yang siap pakai. Singkatnya, bahwa revolusi ini berhasil merubah sistem kerja manusia dari tenaga kerja otot menjadi tenaga mesin. Peristiwa ini dinamakan adalah revolusi industri pada abad ke-19. Perkembangan revolusi industri memiliki 4 tahapan perkembangan. Mulai dari revolusi industri tahap 1.0, 2.0, 3.0, dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri yang memiliki 4 tahapan perubahan dari revolusi industri titik 1.0 pada tahun 1970 hingga revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang kita alami. Pada setiap tahapan tersebut terdapat peristiwa-peristiwa sejarah penanda revolusi tersebut. Telah memulai untuk mengetahui hal tersebut seperti yang saya tampilkan mulai dari revolusi industri 1.0, saya ambil melalui sumber yang saya tulis pada abad 18 seperti yang ada di gambar, menandakan bahwa sumber tenaga utama dalam melakukan proses produksi masih mengandalkan tenaga tradisional seperti tenaga manusia, hewan, air, dan angin. Pada akhirnya masa ini menemukan titik terangnya dengan penemuan mesin uap yang penanda mulainya revolusi industri 1.0. Penggunaan mesin uap ini sebagai alat memproduksi barang yang berdampak pada produktivitas pada waktu ini yang meningkat sangat pesat. Sektor ekonomi pun turut melonjak akibat dari tingginya produktivitas. Selain itu, masyarakat sudah terlepas dari feodalisme dan dapat melakukan proses produksi tanpa harus memikirkan lahan yang luas. Itu yang saya tampilkan seperti yang ada di gambar pada mulai abad revolusi industri 1.0. Seperti yang ditampilkan pada gambar revolusi industri 2.0, sejak awal abad ke-20 para ilmuwan telah memecahkan penemuan baru yang berupa tenaga listrik. Pada masa ini industri memanfaatkan tenaga listrik untuk memproduksi mobil seperti yang ada di gambar secara massal, namun bukan suatu perubahan jika tidak terdapat masalah bersama pada abad revolusi industri 2.0 tersebut. Jadi proses produksi mobil tersebut terkendala pada waktu produksi. Jadi satu orang tenaga ahli harus merakit setiap mobil secara bergantian di titik yang sama sehingga pabrik tidak memproduksi mobil secara serentak. Sebagai jalan keluarnya muncullah sistem produksi atau dengan kata lain adalah assembly line. Jadi pernah Anda melihat sebuah produk berjalan dengan sendirinya pada sebuah mesin pabrik. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari assembly ring pada tahun 1913. Proses produksinya, mobil sudah mulai menggunakan lini produksi untuk memudahkan proses pembuatan. Assembly line beroperasi menggunakan ban atau berjalan atau conveyor belt. Revolusi industri 3.0 seperti yang tampil di gambar pada akhir abad ke-20, partisipasi manusia mulai berkurang sehingga seiring dengan munculnya era digital,
banyak teknologi mesin analog yang sudah beralih menjadi teknologi yang canggih secara digital. Pada hulunya masyarakat perlu seorang ahli untuk menjadi perantara dalam pengiriman dokumen, menghitung formula yang sulit, sehingga mengatur keuangan. Di era transisi ini masyarakat sudah dapat memanfaatkan komputer. Setelah adanya perubahan ketiga ini di masa revolusi industri 3.0, masa industri perlahan bertransisi menjadi masa informasi. Selain itu, revolusi ketiga ini merupakan revolusi paling penting bagi sektor manufaktur, karena manufaktur membutuhkan tingkat tinggi dalam ketelitian juga ketepatan. Oleh sebab itu, selain dalam rangka upaya memanfaatkan teknologi industri, kini proses produksi sudah komputerisasi, menghasilkan produksi yang besar dalam waktu yang cepat. Revolusi industri pada tahap 4.0, kita memperhatikan revolusi seperti di-upgrade pada gambar yang ada di layar. Upgrade besar-besaran dari teknologi 3.0 dimulai pada awal abad ke-21 di tahun 2000 hingga saat ini. Di revolusi ketiga berfokus pada perkembangan dunia digital, Internet of Things, pertukaran data seperti cyber atau physical cloud computing, tenaga manufaktur, dan banyak lagi. Di perubahan pada revolusi di abad 4.0 ini memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam seluruh aspek. Tidak lagi berfokus pada sektor industri, kini semua bidang seperti pekerjaan, pendidikan, hingga pola hidup masyarakat sehari-hari menjadi fokus utama. Intinya, perubahan pada abad revolusi industri 4.0 ini menerapkan digitalisasi untuk seluruh aspek di dalam kehidupan. Jadi hal-hal yang mungkin kita duga sebelumnya, muncul lapangan pekerjaan baru sebagai graphic designer, content creator, kemudian ojek online, dan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung ini dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari. Di teknologi di abad revolusi industri 4.0 ini menciptakan banyak perkembangan teknologi dalam aspek kehidupan dalam upaya memanfaatkan sumber daya tersebut. Jadi suatu sistem dalam bisnis kita dapat dilakukan otomatisasi, memiliki seperangkat software yang berfungsi untuk mengolah atau mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional sebagai sebuah bisnis. Software tersebut dinamakan Enterprise Resource Planning. Jadi di software ini memudahkan para pelaku bisnis atau perusahaan untuk memfasilitasi bisnis dengan informasi real time dan akurat, sehingga kita dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Dengan mengumpulkan data transaksi dari berbagai sumber, sistem software Enterprise Resource Planning ini dengan mengumpulkan transaksi di berbagai sumber mencegah duplikasi data dengan memberikan integritas data. Tentu kemudahan tersebut merupakan bukti dari upaya teknologi 4.0 yang memudahkan manusia. Jadi kesimpulannya, pada revolusi industri mulai 1.0 hingga 4.0 di abad 21, perubahannya tidak selamanya memberikan artian yang buruk. Jika dahulu ruang gerak manusia itu terbatas pada kemampuan alam, kekuasaan, atau tenaganya, ini perubahan memberikan kita ruang gerak yang bebas dan adil dalam menjalankan roda kehidupan. Jadi pada masanya manusia dapat menjadi budak yang berkuasa berkat revolusi industri. Kini manusia dapat memiliki kesetaraan. Dengan sejatinya perubahan akan selalu terjadi seiring berjalannya waktu.
Jadi perubahan juga datang dengan suatu masalah, namun dari masalah tersebut tercipta solusi yang bermanfaat bagi kemajuan teknologi dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Jadi revolusi industri ini berdampak besar pada perubahan manufaktur. Perusahaan yang menjadikan bisnis dengan metode konvensional cenderung memiliki tempo yang lambat dalam perkembangan. Karena itu, otomatisasi proses bisnis manufaktur menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan. Highsmith Pro sebagai penyedia software menyediakan beragam solusi untuk bisnis Anda. Jadi salah satu software manufacturing automation dengan menggunakan software manufacturing, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan profit bisnis Anda. Software memberikan layanan up-to-date sistem, penjadwalan otomatis, dan kontrol kualitas biaya. Anda juga dapat melakukan forecasting demand dengan akurat sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan persediaan. Berdasarkan pendapat Profesor Dr. Yuyus Suryana SE, MSI, dan Dr. Insinyur Kartip Bayu, MSI, di tahun 2010, dalam era digital ini ada beberapa karakteristik kewirausahaan yang dimiliki oleh beberapa wirausahawan, dibagi di dalam 5 kelompok besar. Yang pertama, seperti yang ditampilkan, yaitu motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di karakter ini mencakup keunggulan-unggulan. Yang pertama, sebagai pekerja keras yang tidak bisa menyerah, kemudian mengetahui tenaga teknologi digital, memiliki semangat dan harus terus belajar, memiliki komitmen yang tinggi untuk berwirausaha dan berhasil di era digital. Itu karakteristik poin pertama tentang motivasi tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya di kelompok yang kedua, orientasi ke masa depan, juga memiliki beberapa karakteristik yang mencakup keunggulan-keunggulan seperti visioner, itu untuk menciptakan usaha yang memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan teknologi dan visinya. Kemudian berpikir positif, selanjutnya berpengetahuan yang tidak hanya dalam ilmu kewirausahaan saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain yang dapat menunjang usahanya. Poin yang ketiga, jiwa kepemimpinan yang unggul. Di poin ini, karakteristik seperti keberanian untuk bertindak, kemudian mampu membangun tim yang solid, selanjutnya berpikir dan berjiwa keras, kemudian memberanikan mengambil risiko dengan cerdas menggunakan data akurat dan teknologi yang berkaitan dengan usahanya, lalu memiliki pikiran yang terbuka, terutama pada hal-hal yang baru yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan usaha, kemudian memiliki kepercayaan diri yang diimbangi dengan kontrol dan pengetahuan sistem usaha yang baik. Selanjutnya poin yang keempat itu jaringan usaha yang luas. Ini mencakup keunggulan karakteristiknya seperti jaringan kerja yang luas yang tidak terbatas pada wilayahnya, kemudian teman yang mendukung kemajuan peserta didiknya, lalu mampu bekerja sama. Poin yang terakhir yaitu tanggap dan kreatif menghadapi perubahan. Adapun karakteristik mencakup keunggulan-keunggulan seperti berpikir kritis, kemudian menyenangkan dan mudah menyesuaikan diri di berbagai lingkungan, lalu proaktif. Proaktif ini mampu mengendalikan pikiran dan emosi sebelum bertindak. Karakteristik berikutnya inovatif.
yang mampu menciptakan inovasi yang benar-benar baru, lalu efisien, selalu mempertimbangkan penghematan biaya, bahan baku, kemudian produktif untuk selalu aktif menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Selanjutnya, karakteristik yang memiliki keunggulan seperti orisinal yang tidak menciplak karya orang lain dalam setiap usahanya. Demikianlah materi pembahasan tentang wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya.